Nabi Muhammad tertawa. Hadatsana Ahmad bin Mani akhbarana Abbad bin al-Awwam akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana ada fi saqi Rasulillah, di betis baginda Nabi itu humusyatun. Humusyah itu adalah ramping dan padat. Ini mifati betis baginda Nabi. Wa kana, dan baginda Nabi itulah yadhaku, tidak pernah tertawa, illa tabassuma, kecuali dengan senyum. Senyum yang tampak. Fa kuntu, dan sungguh aku idza nadartu ilai, jika aku melihat baginda Nabi, qultu akhalal ainaini, kedua mata beliau bercelak. Walaysa bi akhal, tapi beliau tidak pakai celak. Akhalul ainaini, bercelak kedua mata beliau. Walaysa bi akhal, tapi beliau tidak pakai celak. Karena pada mata baginda Nabi adalah mata beliau mata yang paling indah. Tanpa bercelak sudah indah. Kemudian riwayat beliau bercelak ini untuk sebagai contoh bagi umat. Seperti yang diterangkan pada pertemuan yang lalu, sunnah menggunakan celak bagi kaum pria disepakati, nggak ada masalah, baik di dalam rumah, di luar rumah. Bagi wanita di luar rumah, di dalam rumah, ya jelas. Untuk suami oke, akan tapi di saat untuk orang lain ada khilaf dalam hal ini. Maka yang tidak ada khilaf justru celak bagi kaum pria. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Ibnu Lahiyata an Abdullah bin al-Mughirah an Abdullah bin al-Harith bin Jas radhiyallahu taala anhu annahu qala, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seseorang yang murah senyum. Aku tidak melihat orang yang murah senyum seperti Rasulullah. Jadi sudah indah. Jadi dari parasnya yang ganteng itu dihiasi dengan senyumnya yang indah. Hadatsana Ahmad bin Khalid al-Khallal, hadatsana Yahya bin Ishaq as-Sailahani, hadatsana Laits bin Sa'ad an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abdullah bin Harith berkata, ma kana dhahiku Rasulillah illa tabassuma. Maka tidaklah ada dhahiku Rasulillah, tertawanya Nabi, illa tabassuma, kecuali senyum. Qala Abu Isa, hadha hadithun gharibun, ini hadis gharib min hadits Laits bin Sa'id. Gharib itu bukan berarti nggak bisa dipakai, bukan. Gharib itu adalah masalah perawinya. Salah satu dari tabaqahnya adalah satu wakul gharibun ma rawa rawin faqat. Haddatsana Abu Ammar al-Husaini bin Hurayth, haddatsana Waqi' haddatsana al-A'mash an al-Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Dzar beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inilah a'lamu awwal rajulin yadkhulul jannata wa akhir rajulin yakhruj minan nar. Allah, aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga dan yang terakhir masuk surga. Awwalur rajulin yadkhulul jannata, orang pertama yang masuk surga. Wa akhir rajulin yakhruj minan nar, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, berarti kan paling terakhir masuk surga. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, didatangkan seorang nanti di hari kiamat. Fayuqalu aridu alaihi siwara dunubihi. Allah merintahkan kepada malaikat untuk berikan kepadanya paling kecil daripada dosa-dosanya. Wa yu'ba'anahu kibaruha, dan dosa yang sudah gede sembunyikan dulu, yang kecil dulu ditampakkan. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya orang tersebut, amilta yaum kada kada wa kada, di hari ini kau melakukan ini, nanti begitulah keadaan di akhirat. Kita nggak bisa mengelak dosa-dosa kecil, saudara. Hari ini kau melakukan ini, kada wa kada wa kada. Wa huwa muqirrun, dan dia mengakui. La yungkiru, tidak mengingkari. Tidak mengingkari.
Wa huwa mushfiqun min kibariha, dan dia takut yang kecil ditampakkan. Waduh, takut dengan yang gede. Fa yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atuhu, kepada malaikat-malaikat, Allah merintahkan malaikat, atuhu, berikan kepada dia. Maka kulli sayyatin, ganti dari kejelekannya tadi, amilaha, yang ia lakukan, kejelekan-kejelekan ia lakukan, ganti dengan hasanatan, kebaikan. Fayaqulu, kemudian orang itu berkata, innali dzunuban la araha huna. Aku punya dosa tapi kok enggak kelihatan sekarang. Qala Abu Dzar berkata, wa laqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku melihat Nabi itu tersenyum sampai kelihatan nawajid ini, gigi yang kuat. Jadi senyumnya lebar. Jadi apa yang buat Nabi tersenyum ini? Ya unik. Jadi di saat ditunjukkan dosa kecilnya, takut. Yang kecil saja ini dibuka. Wah, nanti kalau yang gede gimana saya? Tak taunya yang kecil diganti dengan yang baik. Wah, yang kecil saja diganti yang baik. Wah, kalau yang gede, maksudnya dia malah pertama disembunyi, nggak berani dia menyebut dosa gedenya, karena bakal dihukum. Rupanya Allah yang Rahman ternyata menggantikan dosa kecilnya dengan pahala, dengan kebaikan. Lalu dia mikir, dosa gede saya mana? Wah, berani dia nyebutkan dosanya. Tadi ketakutan. Maka inilah menjadikan baginda Nabi tersenyum. Tapi yang ingin dihadirkan oleh Imam Tirmidzi di sini, kisah senyumnya baginda Nabi. Jadi paling pol Nabi kalau tersenyum, tertawa adalah senyum lebar hingga terlihat gigi geraham yang untuk menggigit, nawajid. Yang kuat, gigi. Jadi tawanya tawa lebar baginda Nabi. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Zaidah. An Bayan, an Qais bin Abi Hazim, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala hajabani Rasulullah mundu aslamtu. Wa la ra'ani illa dhahika. Hajabani katanya, telah terhalang aku. Hajabani telah menghalangiku, melarang Rasulullah SAW untuk aslam. Setelah aku masuk Islam, aku dilarang masuk di rumahnya ya, untuk berkhitbah. Wala ra'ani illa dhahik. Akan tapi aku tidak melihat Nabi melihatku kecuali dengan senyum. Maksudnya apa? Yang ini dihadirkan Imam Tirmidzi laki-laki adalah senyumnya, bukan masalah kisah nggak boleh masuknya. Masuknya ada hal lain, karena yang khidmah kepada Nabi harus orang khusus yang dipilih. Tidak semua orang boleh keluar masuk rumah beliau. Akan tapi yang dihadirkan adalah Nabi itu biasa senyum, menebar senyum. Basam. Jadi tampak dari Nabi adalah senyum. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Muawiyah bin Amr, haddatsana Zaidah. An Ismail bin Abi Khalid, an Qais, an Jarir, qala ma hajaban Rasulullah illa wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassama. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak terhalang, Nabi Muhammad tidak melarangku untuk masuk ke tempatnya. Wala ra'ani, dan aku tidak melihat, dan Nabi tidak melihatku lagi mundu aslamtu, setelah aku masuk Islam, illa tabassama, kecuali tersenyum. Sebelum masuk Islam ya, Nabi bukan berarti cemberut terus kepada. Akan tapi ini kisah tentang bagaimana senyumnya Nabi. Sebelum masuk Islamnya, perawinya ini, Jarir, qala beliau. Jadi sebelum masuk Islam ya biasa. Nabi bukan tampak serem kepada orang di luar. Akan tapi setelah kepada kaum umatnya, Nabi sering tampak senyumnya. Maksudnya begitu. Dan hendaknya kita pun juga demikian kepada umat Nabi Muhammad. Seperti Nabi melihat umat beliau dong. Biasakan dengan senyum. Jangan biasa muka masam kepada saudaranya. Ya. Dikit-dikit marah, dendam, dan sebagainya. Tampak senyum ceria. Bahkan itu dikatakan wajah ceria, apalagi tampak senyum ini sedekah. Sampai dikatakan sedekah tabassumuka ala wajhi akhika sadaqatun, tersenyumnya di wajah saudaramu sedekah. Bersedekah dengan senyum.
Ada orang mukanya muka serem, nggak bisa senyum. Jarang ketawa. Kayak ngelihat kayak malaikat yang lihat neraka. Cobalah biasa, berlatih senyum. Itu adalah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Hanad bin Sari, hadatsana Abu Muawiyah an Amas an Ibrahim an Ubaidah as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah arifu akhir ahli an-nari khurujan." Aku tahu orang terakhir ahli neraka yang keluar. Rajulun yakhruju minha zakhfa. Orang yang keluar kesot dengan bokongnya. Yaqullahu intalik fadkhul jannah, wadkhul jannah. Pergi, ayo, masuklah surga. Waqala fayadhhabu liyadkhul. Pergi untuk masuk surga. Fayajidun nasa qad akhadhu al-manazila. Rupanya di surga sudah orang punya tempat masing-masing. Fayarji'u, kemudian balik keluar dari pintu surga lagi. Rabb, ya Allah, qad akhadha an-nasu al-manazil, sudah full. Rumah-rumah sudah pada ditempati. Wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan, atadhkuru zaman alladzi kunta fihi? Apakah kamu ingat masa-masa di saat dulu waktu di dunia? Fa yaqulu na'am, fa yuqalu lahu tamanna. Berangan-anganlah kau. Fa yatamanna, kemudian berangan-angan, fa yuqalu lahu fa innalaka alladzi tamannaitahu. Coba, kamu ingat keadaanmu waktu di dunia dulu? Ya ya Allah. Coba, kalau kau pengen rumah paling bagus yang kau angan-angan dulu, pengen rumah kayak apa sih? Akhirnya betul ingat di dunia, iya, tetangga punya rumah gede, aku pengen lebih gede, yang enak, ada kolam renang, segala macam. Dia berangan-angan seperti itu. Lalu dijawab oleh Allah, fa innalaka, ini surga bukan dunia. Fa innalaka, maka sekarang sesuai dengan angan-anganmu akan diberi. Fa innalaka allati tamannaitahu, engkau akan dapatkan seperti angan-angan, kan? Wa asrata adhafid dunya, tapi lebih lipat-lipat lagi, 10-an lipat kali. Kemudian hamba ini berkata, atas kharni, ya Allah, maksudnya kau ngejek saya, maksudnya enggak percaya, wa antal malik, engkau adalah yang memiliki semuanya, ya Allah. Kenapa kok? Maksudnya dia itu dengan dosanya masuk surga telat, di saat diberi seperti itu bingung dia. Seperti itu enggak pantas ya. Qala waqad ra'aitu Rasulullah lah ini. Aku melihat Rasulullah dhahika hatta badat nawajitu, aku melihat Nabi itu tersenyum sampai kelihatan ini. Maksudnya itu kisahnya orang masuk surga terakhir dari neraka disiksa lama-lama. Ternyata giliran masuk surga, orang sudah masuk surga sudah lama. Mungkin sudah ribuan tahun di surga itu, karena di neraka juga lama dia. Akhirnya ini sudah punya rumah indah-indah di surga, dia masuk bingung. Ya Allah, rumahku, aku tidak punya rumah ini. Dia ingat kehidupan di dunianya dulu. Oleh Allah sudah coba kau berangan-angan minta rumah kayak apa? Aku pengen rumah kayak begini. Akhirnya diberi berkali-kali. Dia masih belum percaya. Karena ternyata kenikmatan di akhirat luar biasa. Bandingannya apa? Dari diseksa ke neraka. Dientaskan saja sudah aman. Kalau belum masuk surga, ke dunia lagi saja sudah aman. Akan tapi mau masuk surga, maka dia seolah terkait bingung, kayak nggak pantas. Apakah benar nih guyonan nih? Masa saya dapat begitu? Dan Nabi itu melihat orang begini, ya ginilah keadaan surga yang luar biasa dahsyat. Orang ahli neraka yang masuk surga bingung. Dan Nabi tersenyum. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran kasiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya Puji dari Brebes ingin bertanya. Saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi saya masih bingung Buya pembayaran zakat fitrah dengan uang. Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras. Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang. Syukran. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini?
Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. 1 sok. 1 sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud, 4 kali mud. Kalau mud, 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2 kilo, 4 sampai 2 kilo, 8. Antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada mazhab besar, mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian itu memperkenankan dengan tegas beliau tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa. Gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Malik Hanafi, maka nggak usah ragu jika ingin menggunakannya, ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya kan harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama-ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada 2 misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma 1 sok. Kalau zabib setengah sok. 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka. Ya bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib. Zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik. 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam mazhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi, sudahlah. Para asatid mohon dipermudahlah. Apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo. Kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah. Selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh saja. Dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja, jangan ragu dengan uang. Yang jelas tepat kepada orang yang berhak, orang fakir yang sesungguhnya, orang yang membutuhkan, miskin yang sesungguhnya. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebelumnya kami informasikan kepada para pemirsa, para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Buya, bisa bertanya melalui via telepon dengan menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Baik, selanjutnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan. Dan mungkin tampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawat ya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Muhammad Aidil Adha dari Kalimantan Selatan. Ya, baik, silakan bertanya langsung kepada Buya, Pak. Dari mana tadi? Dari Kalimantan Selatan, Plehagi. Baik.
Oke. Assalamualaikum Bu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, semoga Bu Yahya sehat walafiat. Amin insyaallah. Doanya semoga juga di sana sehat semuanya. Amin. Oke Bu ya. Ulun beberapa kali membuka YouTube-an tentang kasus ulun yang mengalami karena was-was Bu ya. Baik. Oke. Jadi beberapa cara yang ulun teknik yang ulun pakai dari beberapa klip video sampean masih saja belum bisa Bu ya. Apa ada teknik untuk Was-was apa ini? Was-was? Was-was apa dulu? Was-was masalah niat aja Bu ya. Dari niat mandi, niat wudu, niat puasa, semuanya tentang masalah niat aja. Itu pasti kurang mantap, kurang yakin gitu Bu ya. Baik. Oke. Baik, selesai. Insyaallah kami beri jawaban. Oke, ulun minta doanya Bu ya, semoga ulun dimudahkan hilangkan was-was ini Bu ya. Amin amin. Baik. Amin nggih. Baik. Syukron Bu ya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menghilangkan was-was adalah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan kepada Anda yang baru mandi, baru wudu. Orang mandi ada mandi biasa, ada mandi besar. Baik. Jika Anda ke kamar mandi mau mandi besar. Jika Anda ke kamar mandi mau mandi besar, lalu Anda mengguyur semuanya. Kemudian Anda ditanya oleh istri Anda atau teman Anda, mandi apa tadi? Kalau spontan Anda memilih mandi besar, berarti ada niat di dalam hati Anda. Kecuali waktu Anda ngomong, aku mandi biasa. Wah, berarti bukan. Jadi intinya adalah, yang Anda yakini, was-was itu kan merusak keyakinan. Kalau ditanya ngapain tadi? Mandi besar. Ya sudah. Kalau mandi besar berarti sudah niat tadi. Buktinya waktu ngomong spontan dia mengatakan mandi besar. Supaya tidak was-was. Kenapa? Yang jadi masalah, bahkan ini ulama jelas, kalau seandainya kita ragu setelah mandi, gak usah dipikirin. Karena kalau kita masuk kamar mandi, sudah mengguyur air ke kepala, dan tidak setiap saat kita mengguyur juga, berarti ini pasti mandi besar. Jadi niatnya adalah maksud di dalam hati, gak usah pakai nawaitul ghusla. Bagi yang kena was-was, sudah dihindari, gak usah pakai nawaitu, langsung saja mandi. Kalau ditanya ngapain? Mandi besar. Sudah. Dan setelah ditanya ngapain tadi mandi besar, berarti sudah niat. Itu untuk mandi besar. Wudhu pun juga demikian. Wudhunya lintasan. Kalau ditanya wudhu, kalau urutan pekerjaannya adalah rapi dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, ke kaki, itu pasti wudhu. Kalau orang biasa nggak akan begitu urutannya. Bisa kaki dulu dan yang lainnya. Maka urutan itu sendiri korinah. Petunjuk bahwasanya Anda itu nggak melakukan pembasuh hal-hal yang biasa. Pasti wudhu. Asalkan urutannya benar, berarti itu wudhu. Kecuali Anda habis cuci tangan, kemudian sikat gigi, nyuci kuping. Itu pasti bukan wudhu. Jadi kuncinya, kalau Anda menjalani urutan wudhu persis seperti wudhu ini, maka itu adalah sudah wudhu. Kenapa? Berarti sepanjang Anda melakukan kerjaan ini, Anda sudah niat. Buktinya apa? Habis basuh wajah, basuh tangan. Kalau bukan wudhu, pasti habis wajah, enakan kaki dulu deh, begitu. Ini urusan wudhu. Urusan sholat memang agak berat, urusan sholat mazhab Syafi'i, karena membersamakan antara niat mu'tabarat yang 3 itu. Kalau sholat fardu, aku bermaksud, kemudian menyebut sholatnya, menyebut kefarduannya 3 dengan takbiratul ihram, itu sebagian orang yang kena was-was tetap repot. Nggak ketemu. Maka Anda harus percaya bahasanya ulama tidak hanya dalam madhab Imam Syafi'i. Kami beri untuk Anda spesial buat Anda madhab selain madhab Syafi'i. Madhabnya Imam Malik. Madhab Imam Syafi'i saja yang harus menyertakan bersama antara takbiratul ihram dalam niat adalah madhab Syafi'i. Karena itu mungkin dan dilakukan ulama Syafi'i. Kita Syafi'i biasa Allah apa lintasan. Cuman jika Anda ragu, maka lintaskan niat. Kalau madhab Imam Malik itu boleh kita berniat biarpun tidak langsung takbiratul ihram. Aku niat, nata hati, niat, baru Allah. Biarpun temponya panjang boleh, asalkan tidak niat berpaling daripada niatnya. Siapa? Aku niat sholat duhur 4 rakaat ya. Takbiratul ihramnya nanti sah dalam madhab Malik. Tapi madhab Hambali sama Hanafi nggak boleh terlalu lama. Jadi setelah niat, aku niat sholat duhur fardu karena Allah. Segera. Ada lagi Ibnu Hazm nyambung antara niat, aku niatlah sholat duhur 4 rakaat fardu, aku sholat duhur fardu, Allah, nyambung. Artinya selain madhab Syafi'i boleh niat sebelum takbiratul ihram biar Anda aman dan Anda tidak usah pusing.
Tapi selagi Anda normal, Anda sudah sembuh sehat nanti, Anda ikut mazhab Imam Syafi'i kembali langsung Allahu Akbar. Niatnya tidak usah diucapkan takut bikin bingung, dilintas. Maksudnya niat itu adalah maksud. Maksud ingin mandi besar ya, ingin ke kamar mandi, nyiapin sabun, mengurep kepala, itu niat. Kemudian wudhu, niatan basuh wajah, basuh tangan, kepala, itu adalah niat. Kemudian sholat, sebelum Anda mengucapkan Allahu Akbar, Anda sholat. Setelah itu jangan dipikirin, karena itu adalah kerjaan setan untuk menjadikan Anda tidak khusyuk. Dan harus Anda lawan. Kuncinya satu. Ilmu yang sudah Anda dapat, Anda lakukan. Lawan. Kalau ini repotnya adalah Anda insya Allah orang yang sangat mendengar. Karena sebelumnya Anda sudah dengar omongan kami. Repotnya tuh orang was-was ini, kalau dikasih tahu, nggak mau dengar ilmunya. Ilmu dilawan itu semuanya. Kalau sudah gitu, dia dilawan, sudah. Seperti yang kami sebutkan tadi, mudah. Jadi tidak usah pusing. Bahkan kalau dalam mandi, Anda usah mengucapkan nawaitul husla, nggak usah. Hilangkan kalimat niat. Tidak usah Anda mengucapkan nawaitul husla, ada waktu wudhu, nggak usah nawaitul wudhu'a, waktu sholat, nggak usah usul di fardhu dhuhri. Nggak usah. Hilangkan dari lisan Anda, cukup hati, saya mau sholat. Lintaskan saja. Kalau ditanya orang mau ngapain? Mau sholat. Coba suruh nanya anak Anda. Pak, mau kemana? Mau sholat. Berarti Anda sudah niat. Pak, mau ngapain? Mau wudhu. Berarti Anda sudah niat. Karena apa ditanya wudhu, berarti maksud mau wudhu, alahnya ke sana. Itu saja dipermudah dan semoga Allah menghilangkan was-was dari Anda karena was-was itu mengganggu kekhusyuan. Dan mudah ulama ya, ulama banyak dan tidak usah ragu Anda kalau kami sampai ke mazhab Maliki, kemudian Hanafi Hambali, kemudian mazhab Dzahiri, maka ini adalah untuk kemudahan saja dalam kasus-kasus tertentu, bukan kita main-main mazhab. Itu saja wallahu a'lam bissawab. Lanjut aja. Kalau nggak ada jarak gitu ya. Walaupun kita di rumah masing-masing ya. Betul. Ya, hampir 60. Kalau sehari itu ada 3 pemateri itu. Ya. Benar sekali. Ada sekitar 60 pemateri yang insya Allah informasinya bisa kita serap ya. Sudah bergabung? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Buya gimana kabar di sana Buya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat atas doa-doanya. Mohon doa juga untuk semua para santri, para pemirsa, para pendengar semuanya. Masya Allah. Gimana sudah pada siap semuanya? Buya. Perjalanan kami sepertinya hari ini adalah yang terakhir dan dengan adanya Buya sebagai salah satu yang memberikan ilmu bagi kami sangat berkesan, sangat luar biasa buat kami yang mungkin kesannya itu sangat mendalam juga. Betul. Buat kami, maka kami rasa kami perlu mendapatkan pesan dan doa dari Buya sebelum kami nanti akhirnya berpisah dari acara ini Buya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Berbicara tentang perpisahan nanti, berpisah setelah ini, ketahuilah bahwa ada nasihat penting untuk diri kami dan semuanya. Hakikat sebuah persahabatan adalah di saat bisa saling mengingat di saat berpisah dengan doa-doa. Hakikat sebuah persahabatan adalah di saat bisa saling mengingat justru di saat berpisah dengan panjatan doa. Maka untuk melestarikan sebuah perkumpulan dan pertemuan, maka biasakan bahkan wajibkan diri kita untuk mendoakan sahabat kita dan saudara kita. Itu yang memupuk dan menumbuh suburkan kecintaan. Kalau doa di depan muka bisa doa basa-basi, karena tadi kemarin dikasih sarung atau dikasih hadiah, mendoakan semoga panjang umur dan sebagainya. Akan tapi doa di saat kita saling berpisah itu istimewa. Doa Allah dhahril ghaibi, doa tanda ketulusan dan membersihkan hati. Itu ketulusan. Di saat kita di kamar kita sendiri, gak ada orang lantau, kita sebut si fulan-fulan yang ada di grup ini, yang sering bergabung, disebut namanya, khususnya membuat masalah dengan kita, supaya tidak berganti dengan dendam persahabatan itu, tidak berganti dengan kebencian, mendoakan yang baik. Kepada orang yang baik kepada kita itu jelas, kepada orang yang bermasalah dengan kita sekalipun, zalim kepada kita, mencaci kita, mengolok kita,
Nggak perlu kita ikut mengolok. Kata Nabi, apa bedanya engkau dengan dia? Kalau ada orang jahat sama kita, kita ganti dengan kebaikan. Kebaikan yang kita berikan apa? Panjatan doa. Ini, mari. Yang sering ini, di pungkasan pertemuan ini, yang menurut beliau, ini insya Allah bertemu di Ramadan akan datang. Kita perlu menata hati, menjaga sebuah perkumpulan persahabatan dengan memperbanyak doa di saat berpisah. Biasakan, sebelum buka grup WA, sebelum kita membuka isinya, bisa tidak kira kita mendoakan, ya Allah, ini saudaraku, semoga kau lapangkan rezekinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah yang diinginkan baginda Nabi, membangun cinta. Dan itulah yang nanti akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Ainal mutahabu Nabi Jalali. Mana yang orang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang aku beri perlindungan. Di saat mahsyar dahsyat dengan panasnya. Akan tapi Allah akan berikan perlindungan. Untuk siapa? Untuk Anda. Kita. Yang hidup dengan cinta, yang ditandai dengan mudah berdoa di saat berpisah. Lebih dari itu, mendoakan di saat berpisah itu adalah sebab dikabul doa kita oleh Allah. Bahkan kalau kita punya hajat yang mendesak, jangan kita egois. Doanya orang egois tidak diterima oleh Allah. Bukan jangan berdoa hanya untuk aku, akan tapi sertakan yang lainnya, ya Allah berikan kepadaku dan dia. Maka semakin doa itu diumumkan, irtafa, akan diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka kemudian juga jangan lupa berdoa kepada orang yang bermasalah dengan kita. Supaya jangan beri kesempatan syaitan untuk menanamkan kebencian dan dendam di hati kita kepada siapapun. Berani kita, kalau pengen selamat, kita kan pengen hijrah, kita ingin mulia, ingin baik. Kalau jihad, kata Nabi, jihad di medan laga perang Badar, ya itu jihad. Tapi ada jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu kita. Yang mengajak marah kepada dia, dendam kepada dia. Selagi itu urusan pribadi kita yang dicaci, kita yang diolok, hak kita diambil, mungkin kita akan menuntut ke mahkamah, tapi bukan dengan cacian dan olokan, dan bukan dengan doa yang jelek. Mungkin kita punya hak yang diambil saudara atau teman, kita akan menuntut ke mahkamah, tapi tetap jangan ragu mendoakan, ya Allah, berikan kesadaran kepada saudaraku, berikan rezeki yang melimpah, berikan kebaikan, aku hanya mengambil hakku, ya Allah. Bukan dengan kutukan, bukan dengan caci maki, bukan dengan olokan. Kalau kita sudah bisa membiasakan dengan keindahan doa di saat berpisah, maka akan menghadirkan sebuah keharmonisan di saat kita berjumpa. Dan dua bersahabat, dua-duanya adalah pembohong. Ingat, dua bersahabat yang katanya sama-sama di media dakwah, yang katanya sama-sama dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah bisnis. Dua bersahabat ini dua-duanya adalah pendusta kalau memang mereka belum pernah mendoakan di saat berpisah. Karena hakikat ketulusan ada di saat berpisah. Kalau di depan mata basa-basi. Ini mungkin pesan kami untuk semuanya agar kita membangun cinta di antara kita. Doakan di antara kita, saling mendoakan. Bukan kembali kepada dia, kembali ke kita terlebih dahulu sebelum kepadanya. Bahkan jaminan pengabulan doa dan pembersihan hati di dalam diri kita. Dan latih anak-anak kita seperti itu di rumah kita. Mungkin kita di dalam rumah tangga ada permasalahan dengan saudara kita, atau dengan bibi kita, dengan paman kita, atau dengan tetangga kita, yang mungkin sekali itu akan menjadi pemicu kemarahan anak kita, yang akan berkembang menjadi dendam di anak kita. Maka kita panggil anak-anak kita, sayang, kau dengar apa berita terakhir? Bah, berita tetangga ngerusak kebun kita. Baik. Apalagi? Paman begini. Oke, mari kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada pamanku segala kebaikan, ya Allah. Lapang rezeki, lapang hati, anaknya soleh-soleha. Ya Allah, tetangga semoga rezekinya tambah banyak, ya Allah, sehingga kambingnya tidak lagi merusak kebun saya. Lah, kok gitu? Ingat nak, nggak boleh kita doain jelek, nggak boleh marah. Kita doakan yang baik. Dilatih kapan kita melihat tanda anak-anak kita ada marah dan dendam kepada seorang, panggil dan ajak mendoakannya, agar terlatih anak kita memerangi kebencian, agar tidak tertinggal dendam di dalam hatinya. Nah, ini sebab permasalahan kita adalah dendam dan permusuhan serta kebencian. Dan ini adalah kerjaan setan, yukik, akan menghadirkan di tengah-tengah kita al-adawah, permusuhan. Kalau sudah permusuhan, lihat kelihatannya sama, model bajunya sama di sebuah majlis, tapi lihat ada dengki, lihat. Sebentar lagi kita adakan silaturahim, hari raya Idul Fitri, apakah lewat telepon dan sebagainya. Apakah itu semuanya apakah semua yang melaksanakan silaturahmi ada jaminan nyampe kepada tujuan? Enggak.
Kalau silaturahmi hanya silaturahmi basa-basi, dan banyaknya basa-basi, sehingga dalam bahasa yang sering dengar adalah, coba cepat ke sana, takut didoli, nggak enak. Kok nggak enak? Silaturahmi karena Allah, bukan karena nggak enak. Karena Allah. Dan alangkah banyak silaturahmi, bahkan reuni besar-besaran, keluarga besar si fulan, haji fulan, kiai fulan. Apakah pulang mereka semakin baik hatinya? Bahkan alangkah banyaknya silaturahmi yang dilakukan membawa kesan jelek, bahkan membawa kekotoran hati. Kalau pulang ke rumah, masing-masing punya bekal baru untuk menggunjing. Sombongnya, gayanya, pamernya, padahal barusan silaturahim. Bahkan alangkah banyak yang duduk satu keluarga besar, duduk dalam sebuah reuni keluarga di hari raya yang besar, lirik-lirian, sok banget kalungnya dipakai semuanya, ya jangan jari kakinya pakai cincin juga tuh. Jadi lihat, karena apa? Bukan dari hati, hanya basa-basi sosial, basa-basi, enggak. Tapi kalau kita sudah mulai dari hati, sebelum kita bertemu, kita pastikan malam harinya berdoa, ya Allah, aku akan bertemu dengan pamanku, bibiku, ya Allah, berikan segala kebaikan. Jangan kau tampakkan yang tidak baik di mataku, ya Allah. Ya Allah, doakan dengan doa kebaikan. Maka di saat kita silaturahmi, maka kita akan mendapatkan sebuah keindahan. Inilah mari, ya, ini adalah pesan untuk semuanya, untuk diri saya sendiri. Biasakan mendoakan saudara kita, khususnya yang bermasalah. Jangan sampai kita hanya bertemu dan bertemu dan bertemu. Ingat omongan kami yang kami sampaikan, dua bersahabat, dua-duanya adalah pendusta kalau belum saling mendoakan di saat berpisah. Hakikat ketulusan kita dalam bersahabat adalah banyak berdoa di saat kita berpisah, bukan doa di depan muka. Itu basa-basi karena baru dikasih hadiah, makasih, semoga rezekinya banyak, diam-diam, besok tambah lagi ya. Begitu. Tapi kalau tulus di saat kita tidak ada di hadapannya, adalah dari hati kepada Allah, dan akan dikabul oleh Allah. Ini saja mungkin, akan dilanjut dengan tanya jawab barangkali. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kembali ya, akhirnya kita disampaikan oleh Bu ya bahwa dua bersahabat ini akan menjadi pendusta ketika berpisah, tidak memberikan doa gitu ya. Ya Allah. Siapa tahu untuk semua teman-teman yang kita kenal adalah akan saling memberi syafaat semoga nanti. Amin, amin, amin. Dan kira-kira nih, Buya, doa yang bagaimana yang paling afdol yang kita panjatkan? Mungkin ada di dalam Quran yang perlu kita panjatkan untuk saudara muslim atau teman kita yang bisa dipanjatkan setelah salat. Baik. Doa yang kita panjatkan untuk saudara kita adalah doa yang paling Anda senangi untuk diri Anda. Karena tujuan yang paling utama dan pertama adalah memangkas kedengkian kita, menangkas kebencian. Jadi apa yang paling Anda suka, panjatkan, ya Allah berikan kepadanya. Itu dulu. Apa yang paling Anda suka? Anda merindukan apa? Ya Allah berikan kepada itu, ya Allah. Itu kurang ajar banget kepadaku, ya Allah. Tapi berikan rezeki seperti inilah, ya Allah. Itu dulu. Jadi doa yang kita panjatkan untuk orang lain yang lagi bermasalah dengan kita adalah semua apa yang paling kita cintai. Sesuai dengan hadis Nabi, untuk berubah menjadi cinta dan iman sesungguhnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadikanlah engkau senang jika saudaramu mendapatkan seperti yang kau dapat. Maka yang kau harap, hendaknya kau harap juga untuk saudara. Maka itulah ada pembersih hati, cinta, iman yang sesungguhnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah.